Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat rahimakumullah, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal, sungguh telah kami ciptakan al insana, akan manusia, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Coba kita samakan contoh dengan kerbau. Kepala, badan, sak pantatnya secara zahiriah rata. Tapi beda dengan manusia. Mulai struktur anggota tubuhnya begitu terlihat sangat sempurna. Kepala ditaruh di atas, lalu badan, dan yang paling bawah adalah kaki. Ini dari segi luar, dari struktur anggota tubuhnya. Belum hal yang lain. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Kita bisa lihat manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lainnya, yakni diberikan akal. Supaya apa? Supaya kita berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akal bukan semata-mata hanya untuk dipasang di dalam tubuh kita saja, tapi untuk melihat, untuk berpikir. Di sini kita menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sahabat rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu bukan kebetulan, tapi ada maksud dan tujuannya. Apa itu tujuannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan saya tidak akan menjadikan al jinna terhadap jin, wal insa dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk bersujud kepadaku. Jadi sudah jelas di sini kita diberi kelebihan oleh Allah berupa akal, supaya kita ini dalam hidup ini berpikir bahwasanya Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, yakni punya tujuan, yakni untuk menyembah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat rahimakumullah, kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah
itu diberikan secara syariat oleh agama Islam. Kita mempunyai kewajiban sehari semalam berupa sholat 5 waktu. Ini adalah salah satu bentuk ritual sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, atau bisa kita sebut dengan ibadah mahdhah. Namun apakah hal-hal yang lain itu, apa yang menjadi suatu aktivitas kita? Mungkin yang dosen pendidik, menjadi guru, menjadi pengajar mahasiswa. Mungkin yang mempunyai aktivitas sebagai seorang birokrat, bekerja dalam suatu kantor pemerintahan. Mungkin yang menjadi pedagang, usaha dengan dagangnya. Itu pun juga bisa bernilai ibadah kalau diniatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama a'malu binniyat. Oleh karena itu, segala aktivitas apapun, kita sebagai manusia, kita sebagai seorang yang menjadi kepala rumah tangga, kita keluar pagi dari rumah untuk niat bekerja mencari nafkah untuk istri, anak, keluarga, supaya mereka bisa mendapatkan nafkah dan sehingga dalam ibadah secara mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tenang. Artinya apa? Ibadah secara ritual itu bisa kita laksanakan karena itu perintah Allah secara langsung. Atau ibadah mahdhah seperti kita melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji yang mampu, dan ibadah atau hal-hal aktivitas lainnya yang ternilai ibadah. Kalau niatkan ibadah, itu akan menjadi nilai ibadah. Itulah tujuan kita hidup pada hakikatnya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan kita semuanya yang mempunyai aktivitas masing-masing, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.